Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya soal TPUA yang sekarang ini ternyata dibekukan oleh Habib Rizik. Dan pada akhirnya ya Damai Hari Lubis, terus kemudian Egy Sujana gigit jari begitu. Ya, setelah masuk ke jurang yang dalam, kata Rizal Fadilah begitu, dan sekarang ya lagi merengek begitu kan kemana-mana, seolah-olah sekarang mau ditinggalkan oleh orang-orang TPUA, dan bahkan ya orang-orang pecatan dari Egy Sujana, seperti Damai Hari Lubis, ya, terus kemudian si Azam di situ begitu kan ya. Ini menunjukkan bahwa Egy Sujana sudah mulai kehilangan arah begitu. Mau berteman dengan siapa coba? Ya, apakah mau berteman dengan kubu Jokowi? Saya kira siapa dia loh begitu kan ya. Dan buntut inilah yang kemudian soal buntut ijazah Jokowi inilah yang kemudian Egy Sujana ya sebut bahwa Habib Rizik Syihab itu sudah membukukan TPUA. Artinya apa? Artinya bisa-bisa jadi bahwa Egy Sujana begitu tidak berkutik di situ begitu. Dan salah satu yang dibongkar oleh retaknya TPUA begitu kan ya setelah ada kunjungan Egy Sujana ke Solo dengan Hari Lubis. Nah, inilah yang kemudian pecah kongsi sana sini soal dugaan ijazah palsu. Nampaknya Egy Sujana tidak tahan ya dengan godaan-godaan oposisi begitu. Dan pada akhirnya orang-orang muncul spekulasi begitu. Tapi seseorang kan punya pemikiran masing-masing. Ada yang mengatakan takut dipenjaralah, takut inilah dan sebagainya. Damai Hari Lubis dengan Egy Sujana ini justru datang ke Solo ya menemui Jokowi begitu kabarnya begitu kan. Walaupun sudah beralibi sana sini tapi kan gerak-gerik dan strategi dari Egy Sujana kan sudah kelihatan di situ begitu. Dan pada akhirnya sekarang Rizal Fadilah terus kemudian Roy Suryo begitu kan ya dengan kawan-kawan mereka yang sudah dipecat Egy Sujana nampaknya ada angin segar ya untuk kembali begitu kan ya memimpin TPUA pada pada selanjutnya begitu. Saya kira justru Egy Sujana jatuh ke lubang yang dalam, tapi mau minta tolong di situ begitu nampaknya sudah tidak ada lagi begitu. Artinya ya biarkan mereka begitu. Kira-kira seperti itu logikanya begitu. Nah, salah satu yang kemudian kita lihat begitu kan ya soal bagaimana Egy Sujana di waktu sakit begitu dibantu oleh orang-orang TPUA begitu. Sekarang ini kan pengadilan sedang berjalan. Dan saya menulis juga bahwa status mereka tersangka, baik Roy, Rizwan, Tifa, Egy, DHL, Kurnia, Rizal Fadilah, dan Rusam itu, menurut saya secara hukum tidak sah. Pada saat gelar perkara di Mabes Polri tanggal 9 Juli waktu itu, saya meminta Bang Taufik, ya kan, juga Roy, Rizwan, dan Tifa sebagai ahli. Saya yang menginisiasi mengundang mereka itu, dan saya menjadi ketua delegasi dalam forum itu. Kita berteriak, kalau tidak ada jasa asli, naling. Loh, kenapa? Itu sampai keluar itu dan dia pakai kursi roda. Nah, jadi oleh sebab itu sampai hari ini saya belum mendapat klarifikasi dari Egy langsung. Bahkan saya diperikat kemarin. Saya, Azam, Rizal Fadilah, Rusam, Trikurnia, saya juga nggak paham. Sehingga saya bikin lelucon. Ya. Apakah ini TPUA geng Solo? Saya dipecat. Saya bilang loh, saya itu ketua TPUA itu dia yang minta, dia melobi. Kemudian bikin surat dan disampaikan di depan Habib Rizik di Petamburan. Jadi tiba-tiba memecat saya. Oh, saya bilang nggak begitu. Nanti saya balik gue pecat lu lagi. Ini kan ngeri-ngeri sedap. Masalah soal persoalan ijazah palsu begitu kan ya, tapi pada akhirnya orang-orang akan tidak tahan di situ dan pada akhirnya apa yang jadi begitu? Apa yang terjadi begitu? Bisa-bisa dianggap bahwa pengkhianatan lah, cari panggung dan sebagainya. Orang-orang kan pasti berpikir seperti itu begitu. Tapi sangat-sangat disayangkan sekali begitu. Coba kita baca begitu kan. Coba kita baca apa yang kemudian disampaikan oleh Rizal Fadilah begitu kan. Salah satunya begini. Rizal Fadilah ini membongkar retaknya TPUA usai kunjungan Egy Sujana. Nah, disitulah kemudian ya Egy Sujana kan memilih damai begitu dengan seorang Jokowi begitu kan ya.
Salah satu tersangka dalam perkara dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo ya, Rizal Fadila kembali berbicara soal menanggapi kunjungan Egy Sujana ya dan Damai Hari Lubis ya ke kediaman Jokowi di Solo beberapa waktu yang lalu. Dia menegaskan bahwa klarifikasi dari Egy Sujana ya terlalu lambat dan justru menempatkan posisi politik Egy di persimpangan jalan. Nah, klarifikasi inilah yang kemudian ya dianggap bahwa nampaknya tidak sesuai dengan pertemuan itu begitu kan ya. Walaupun pertemuan itu ada yang kemudian minta maaf, damai dan sebagainya, tapi yang disampaikan kepada teman-teman Roy Suryo begitu justru nampaknya ada yang janggal begitu ya. Bahkan Rizal Fadila ini kemudian yang menyinggung soal munculnya pernyataan sikap ketua umum tim ya pembela ulama dan aktivis ya TPUA pada 12 Januari lalu. Pernyataan itu kata dia muncul secara tiba-tiba pada sore hari menyebar luas ke publik. Nah, pada tanggal 12 Januari tiba-tiba sore hari muncul tersebar pernyataan sikap ketua TPUA yang menyebutkan dirinya adalah BES atau Bang Egy Sujana yang isi utamanya memecat beberapa orang-orang kepengurusan ya rekanan TPUA ya. Salah satunya ada Azam Khan, Muslim Arbi, Ismar ya, Kurnian Riani, Rizal Fadila dan Rustam Effendi ya dipecat di situ begitu. Rizal mengaku bahwa respon pernyataan pemecatan tersebut dengan perasaan geli sekaligus ya merunung ya karena menurutnya terjadi bentuk klarifikasi awal yang disampaikan Egy. Artinya kok bisa berbalik arah seperti itu begitu. Nah, Habib Rizik sekarang ini turun tangan membekukan TPUA. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa Egy Sujana ini ditinggal. Ya, artinya ditinggal di situ begitu kan ya. Kalau toh pada hakikatnya mau minta bantuan dekat dengan Jokowi misalnya, ya saya kira jauh begitu kan ya. Mau minta lagi dengan teman-teman Rosyura, saya kira jauh begitu. Dan disinilah yang kemudian disebut oleh Rizal Fadila ya diibaratkan begitu kan ya jatuh ke jurang. Dan pada akhirnya ngeri-ngeri sedap bos ya, ngeri-ngeri sedap. Saya kira justru langkah dari Habib Rizik ini benar begitu kan, membekukan itu begitu kan, biar tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain di situ. Buat apa memecat teman-teman Roy Suryo? Ada apa? Kan itu logikanya begitu ya. Kalau ini bagian dari strategi-strategi mereka untuk menunjukkan bahwa dirinya begitu kan ya ingin aman saja, ya wallahu a'lam begitu. Nah, ia menyebutkan bahwa polemik kunjungan ke Solo itu justru memburuk situasi dan menyulitkan klarifikasi itu sendiri. Rizal ya menggambarkan posisi Egy saat ini sebagai kondisi yang rawan. Nah, kasihan Egy kabarnya berada di tepi jurang. Seorang ulama berkomentar sambil bercanda setelah masuk jurang lalu kelelep ya. Lalu kelelep dalam tumpukan sampah kabarnya begitu. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Egy ini begitu sampai sekarang nampaknya begitu kan. Nampaknya ya tidak punya teman mereka. Tidak punya teman. Mau berteman dengan siapa coba? Dengan seorang keluarga Jokowi misalnya begitu kan ya, atau dengan pendukung-pendukung Jokowi, mereka pasti ditolak lah begitu kan ya. Dengan teman-teman Roy Suryo atau bagaimana ya. Pada akhirnya kan muncul narasi-narasi di berbagai media sosial begitu. Saya kira pernyataan sekarang ini Egy Sujana begitu kan sudah pamer sana sini ya, masyarakat menganggap biasa aja kayak gitu begitu kan ya. Jadi saya rasa nanti mungkin perkembangan selanjutnya begitu soal dugaan ijazah palsu ini kan akan semakin menunjukkan hal-hal yang rumit begitu kan ya. Bahkan kubu dari Roy Suryo CS begitu kan menantang kubu Jokowi begitu ya, dan Mabes Polri untuk datang di persidangan. Ini kan ngeri-ngeri sedap bos. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen begitu. Ayolah datang Jokowi, ayolah datang Jokowi. Mana mungkin seorang Jokowi akan datang begitu kan ya, mana mungkin. Saya kira agak jauh di situ begitu. Ini ya, kalau foto Grolila ya yang dipasang di ijazah itu masih ngotot asli juga atau asli juga. Nah, ini pernyataan-pernyataan yang kemudian sudah mengandung reaksi negatif begitu kan. Artinya
sudah banyak orang-orang yang percaya terhadap apa yang kemudian disampaikan oleh Suryo begitu kan ya. Ada yang mengatakan nanti, wih, nanti di persidangan tunjukkan ya keasliannya di situ begitu. Biar clear. Nah, inilah yang menjadi spekulasi. Nah, artinya apa? Artinya bahwa selama ini kan orang-orang di media publik kan dibuat kebingungan begitu kan. Roy Suryo justru setiap harinya menemukan fakta-fakta realita, terus kemudian secara forensik ya, secara telematika, sedangkan Jokowi ya santai-santai aja, nampaknya mulai agak kebingungan begitu ya, daripada sewa sana sini begitu kan, pada ujung-ujungnya mengeluarkan uang banyak ya ngapain juga begitu. Jadi artinya apa? Artinya penekanan di sinilah yang kemudian ya soal dugaan ijazah palsu ya ungkapkan dong kepada publik, selesai sudah. Ngapain kita berbelit-belit sana sini? Ngeri kan? Jadi keretakan ini tidak hanya menggambarkan seorang Jokowi sukses ya, mengacak-ngacak Egy Sujana dan sebagainya, bukan soal itu juga begitu. Ya, inilah yang terjadi di negara kita. Pada akhirnya ya saya menganggap bahwa kebenaran itu tidak bisa dikalahkan. Siapapun begitu. Kalau sudah benar ya benar. Ya, nanti kita akan membuktikan begitu. Mungkin di dunia ini saya kira bisa beralibi sana sini, tapi di hadapan Tuhan kita begitu kan ya tidak bisa mengapa-ngapain begitu. Ya, makanya dengan adanya seperti ini, ayo dong ya kita biar clear ya, tunjukkan kepada publik, itu aja selesai begitu. Nah, dan pada akhirnya Egy Sujana kena ini. Oke, begitu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hot dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.